Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang ijtihad, taklid, dan fatwa. Anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama, Novriana Naya Putri Rahmadani dengan NIM 215231168, absen 08. Yang kedua ada Abdul Syukur dengan NIM 215231199 dengan absen 23. Dan yang ketiga ada Dea Ananda Putri Maharani dengan NIM 215231199 dengan nomor absen 39. Materi yang pertama yaitu ijtihad. Ijtihad menurut pengertian kebahasaannya bermakna bas al-wus wa al-majhud atau pengerahan daya dan kemampuan. Ijtihad dalam terminologi usul fikih secara khusus dan spesifik mengacu kepada upaya maksimal dalam mendapatkan ketentuan syara'. Contoh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari yaitu penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Proses penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal, di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkan merupakan salah satu tunjuk ijtihad yang nantinya diikuti oleh seluruh umat Islam. Dasar-dasar ijtihad. Yang pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Yang ketiga ada Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Yang keempat ada hadis Mu'adz. Selanjutnya ada ijma dan qiyas. Syarat ijtihad. Yang pertama, menguasai bahasa Arab. Yang kedua, menguasai dan memahami Al-Quran seluruhnya. Yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansyukh, mengetahui as-sunnah. Dan yang keempat, mengetahui tempat-tempat ijma bagi mustahid. Selanjutnya, tingkatan ijtihad. Yang pertama, mujtahid mustaqil. Yang kedua, mujtahid mutlaq ghairu mustaqil. Yang ketiga, mujtahid mutlaq muntasib. Yang keempat, mujtahid fi al-mazhab. Dan yang terakhir, mujtahid tarjih. Kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad setara dengan hukum Islam lainnya. Selanjutnya, ada fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, yaitu menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir. Berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada metode ijtihad. Yang pertama ada ijma, qiyas, ihtisan, maslahah mursalah, istihab, urf, sadzui dzari'ah qaul, al-syahabi syar'u man qablana. Contoh ijtihad dalam ekonomi yaitu hukum transaksi pinjaman di bank. Pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada bank seperti sekarang. Karena itulah perlu dilakukan penggalian hukum syariat, apakah halal atau haram meminjam sejumlah uang di bank. Berdasarkan ijtihad Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 1 tahun 2004 melakukan transaksi pinjaman ke bank konvensional dengan bunga tertentu termasuk dalam konteks riba yang diharamkan Islam. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW sebagai berikut. Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka terbiasa memakan riba. Barang siapa yang tidak mengambilnya, ia terkena debunya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya yaitu taklid. Taklid dalam bahasa Arab berasal dari kata taklid yang berarti menghiasi, meniru, menyerahkan, mengikuti, dan sebagainya. Menurut istilah, taklid ialah menerima perkataan atau pendapat orang padahal engkau tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan atau pendapat itu. Contoh dari taklid itu sendiri yaitu seorang yang melakukan gerakan ruku dan sujud ketika dia hanya mengikuti pandangan guru ngajinya tanpa pernah tahu dari mana dalil yang melandasinya. Dasar taklid yang pertama yaitu nas.
seperti dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Yang kedua yaitu dalil akli, atau dalil-dalil yang bersumber dari akal. Syarat-syarat bertaklid. 1. Hendaknya mazhab yang ditaklidi oleh seorang muslim itu adalah mazhab yang resmi. 2. Seorang yang bertaklid harus memenuhi syarat-syarat dalam mengikuti pendapat suatu permasalahan. 3. Hendaknya seorang yang bertaklid tidak bertentangan dengan keputusan mujtahid. 4. Seseorang yang bertaklid tidak boleh asal mengambil keringanan dari setiap mazhab. 5. Seorang yang bertaklid tidak boleh mengamalkan pendapat seorang mujtahid dalam satu masalah tertentu. Yang keenam yaitu seorang yang bertaklid tidak mencampur adukan talfiq antara dua pendapat mazhab. Ketentuan taklid. Yang dibolehkan bertaklid adalah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syariat. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang mengerti dan mengamalkannya. Hukum taklid yaitu 1. Taklid yang haram, contohnya tirakatan selama 7 malam di makam. 2. Taklid yang diperbolehkan, contohnya menyelidiki kebenaran masalah yang diikuti. 3. Taklid yang diwajibkan, taklid kepada orang yang terinspirasi perbuatan dan ketetapannya dijadikan hujah, yakni Rasulullah SAW. Contoh taklid dalam ekonomi Islam yaitu seseorang yang melakukan akad jual beli tanpa melakukan hukum dan dalil yang melandasinya dalam Islam. Yang berikutnya yaitu fatwa. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nas-nas keagamaan. Dalil-dalil fatwa itu seperti dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 43 dan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 83. Syarat-syarat mufti. 1. Syarat umum, mufti harus seorang yang sudah mukallaf, yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya. 2. Syarat keilmuan, mufti harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melakukan ijtihad. 3. Syarat kepribadian, mufti harus adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. 4. Syarat lengkap, mufti harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi, dan dikenal di tengah umat. Sifat-sifat seorang mufti yaitu 1. Kuat niatnya. 2. Berpegang teguh, berpengetahuan, sabar, penuh hormat, dan tenang. 3. Kuat terhadap yang dikuasainya dan terhadap yang diketahuinya. 4. Cukup ekonominya. 5. Mengenal masyarakat. Kewajiban seorang mufti. 1. Tidak memberikan fatwa sewaktu dalam keadaan gundah, grogi, takut, atau tidak tenang jiwanya. 2. Menghadapkan hatinya kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya agar dibuka jalan petunjuk kebenaran. 3. Mengusahakan hukum yang fatwakan diridhoi oleh Allah. Contoh fatwa dalam ekonomi Islam yaitu mengenai ugresi, fatwa MUI dalam pembangunan sistem hukum ekonomi Islam, dan peran MUI dalam perbankan syariah. Perbedaan mufti dan hakim. Yang pertama, memberi fatwa lebih luas lapangannya daripada menjatuhkan vonis putusan hukum. Fatwa boleh dilakukan oleh orang merdeka, budak, pria, wanita, famili, kerabat, orang asing. Sedangkan vonis putusan hanya diberikan oleh orang merdeka, laki-laki, tidak ada hubungan kerabat dengan bersengketa. Yang kedua, putusan hakim mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan fatwa mufti boleh diterima, boleh tidak. Fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan keputusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti. Yang keempat, mufti tidak dapat memberi keputusan
kecuali mufti tersebut juga menjadi hakim. Sedangkan hakim harus memberikan fatwa apabila telah menjadi suatu keharusan. Yang kelima, hakim sebaiknya tidak memberikan fatwa terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul dalam peradilan, karena dikhawatirkan bila hakim memutuskan putusan yang berbeda dengan fatwanya, tentunya itu akan menyulitkan.